kita masuk ke materinya. Baik, mungkin ada yang eh, perlu ditanyakan terkait apa yang sudah kita bahas atau yang kita sudah lihat, kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Mungkin 2 pertemuan sebelumnya ada yang mungkin perlu diklarifikasi, ada yang belum jelas, gitu. Oh ya, terus sedikit tambahan informasi ya, untuk perkuliahan yang secara online, ini akan direkam dan nanti bisa diakses kembali rekamannya. Jadi kalau ada yang belum jelas bisa diulangi lagi nih, kalau menghendaki bisa seperti itu. Baik, nah pada sore hari ini kita akan masuk satu materi yang sebetulnya itu juga apa istilahnya mungkin di dalam dunia eh, sistem informasi gitu ya. Kalau kita belajar mengenai pengembangan sistem informasi itu tidak terlalu banyak disukai ya, dan ini menjadi salah satu kelemahan di banyak sekali apa istilahnya pengembang sistem informasi di Indonesia, yaitu pada dokumentasi. Ya. Dan dokumentasi ini nanti kita akan melihat apa saja alatnya ya, dan betapa pentingnya dokumentasi ini terutama nanti pada saat kita akan melakukan pengembangan sistem maupun juga pada saat melakukan pemeliharaan sistem. Ya. Bukan hanya itu, dokumentasi itu juga penting nanti di dalam misalnya terkait dengan jika kita akan mempelajari satu sistem, gitu ya, menggunakan satu sistem pun kita butuh dokumentasi, ya. Beberapa kali dulu, ya, ketika saya belajar sesuatu sistem yang baru, misalnya, itu sering sekali di dalam. Jadi kalau kita belajar sesuatu aplikasi yang baru atau sistem yang baru, peralatan yang baru, itu kan uh, selain kita membaca dokumentasinya, mungkin juga kita ikut kursus gitu ya. Kursus itu sebenarnya salah satu materi dari dokumentasi. Itu juga kita bisa sering kemudian berdiskusi dengan para pengguna sebelumnya pada satu komunitas, itu biasa terjadi. Saya kira mungkin juga Anda sekalian pernah mengalami ya. Kita kan banyak itu beredar di komunitas gitu ya. Nah, ada beberapa komunitas itu yang ketika ada orang baru gitu ya masuk, kemudian mulai belajar, mulai berinteraksi, kalau ada pertanyaan yang sifatnya itu mendasar, sifatnya itu sesuatu yang apa pengetahuan dasar, itu biasanya kemudian ada banyak yang mengatakan RTFM gitu kan. Pertama saya bingung RTFM ini apa gitu kan. Nah, ternyata RTFM ini singkatan dari Read the File Manual. Coba itu kan aplikasi atau perangkat keras atau suatu sistem ya, itu biasanya ada manualnya, ada petunjuknya yang sudah disiapkan oleh para pembuatnya. Sehingga ketika kita akan menggunakan itu sudah bisa dipelajari ya. Nah, ini saya pernah mendengar satu anekdot gitu ya, bedanya para pekerja di pabrik antara orang Jepang dengan orang Indonesia. Kalau orang Jepang itu ketika ada mesin baru ya, yang pertama kali mereka sentuh, mereka pegang itu adalah manual. Baik manual untuk pemasangan misalnya atau setup itu dipelajari betul, manual penggunaan itu juga dipelajari betul, manual pemeliharaan dipelajari betul. Ya. Nah, baru setelah itu mereka berani memegang, kemudian setup, gitu ya, menyiapkan maupun menyalakan mesin dan menjalankannya. Nah, kalau orang Indonesia beda, gitu ya. Ada mesin ya sudah langsung pegang-pegang, dinyalakan, gitu ya, dan baru nanti setelah ada masalah lihat ke manual. Dan ini beberapa kali terjadi pada saya misalnya, itu ya sama saya juga orang Indonesia, jadi saya pegang alatnya dulu, baca kemudian. Ya, ini kemudian ternyata ada masalah, ya, yang tidak bisa
pecahkan, harus kemudian baca manual. Ini satu yang dulu saya ingat betul, itu agak memalukan gitu ya. Jadi saya waktu itu karena euforia beli mobil baru gitu ya, dan kebetulan mobilnya itu bertransmisi otomatik. Nah, ya, saya pikir sama seperti transmisi-transmisi yang lain gitu ya, bukan transmisi manual yang sebelumnya saya gunakan. Ya, saya lihat itu, rem tangan sudah dipegang, sudah dalam posisi terkunci gitu ya. Kemudian tuas pemindah giginya itu dalam posisi P atau parking gitu ya, wah, aman nih menurut saya. Ya, kalau manual kan dinetralkan, selesai gitu ya. Tidak masuk gigi, sudah aman. Saya bukan putar kunci kontaknya, menyala, gitu ya. Tapi nggak mau starternya itu menyala, tapi nggak mau menyala mesinnya. Saya kok nggak bisa, itu gimana gitu kan, ya sudah. Dan bingung ya, dan baca buku manual yang disertakan. Nah, ternyata di situ dikatakan kalau akan menyalakan mesin itu pedal rem harus diinjak terlebih dahulu, baru kemudian mesin dinyalakan. Ya, baru setelah itu dilakukan, sukses. Ya. Saya juga pernah dulu, saya sedang ke satu daerah di Bali, kalau saya tidak salah ingat, ya betul di Bali. Ada teman di situ yang kebetulan posisinya cukup bagus, pekerjaannya bagus, ya. Teman ini kemudian saya minta tolong, pinjam mobil dong, gitu kan, nggak punya mobil ya di Bali, diberi mobil. Nah, mobilnya itu kebetulan pada waktu itu Honda CR-V. Ya. Nah, di situ bingung saya, ya, karena Honda CR-V ini kok nggak ada rem tangannya, gitu kan? Ada rem tangan. Saya tahu rem tangan itu bisa bentuknya tuas yang ditarik begini, atau bentuknya tombol yang ditekan, rem tangan elektrik. Ya. Tapi dua-duanya pada waktu itu saya nggak melihat ini yang mana tuh rem tangannya gitu kan. Ya, berhenti pada waktu itu saya menuju dalam perjalanan menuju ke mana ya, saya itu Uluwatu apa ya? Iya, ke Uluwatu, di tengah jalan lapar makan gitu kan. Nah, itu terpaksa. Dan parkirnya itu jadi pintu jalan masuk ke warungnya itu agak ada trotoar itu agak naik gini ya ke situ. Lalu berhenti di situ, tapi nggak ada rem parkirnya, itu nggak tahu di mana. Kayaknya ya udah cari konplok diganjal. Nah, ternyata rem parkirnya itu ada di kaki kiri dari pengemudi, ya, itu dalam bentuk pedal yang harus diinjak. Nah, memang satu, kalau belum tahu itu ya, baca manualnya itu baik. Nah, dalam menggunakan software juga demikian, dalam menggunakan sistem juga demikian. Apalagi untuk nanti satu prosedur misalnya, itu bisa kita harus baca dulu. Itulah gunanya dokumentasi, gitu ya. Belum lagi nanti kalau ada masalah, masalahnya apa, ini harus dilihat dokumentasinya. Ya. Mungkin kalau Anda sekalian itu punya gawai ya, mungkin katakanlah misalnya smartphone gitu ya, tablet, laptop gitu. Nah, itu kan kadang ada kesulitan di dalam penggunaan, tapi harus diapakan gitu ya, tanda-tandanya. Ya. Saya contoh laptop saya itu ada lampunya kecil gitu ya di bawah trackpad yang untuk pengganti mouse itu, di situ ada lampunya. Itu dia kalau akan habis baterainya, dia akan menyala ya, merah. Ya. Kalau habis baterainya tinggal 1%, tinggal 1 menit dia menyala merah. Kalau masih sekitar 5 menit dia lampunya putih berkedip-kedip. Ya, nanti kalau ada error lain lagi. Nah, ini manual-manual ini tuh akan ditemukan pada user manual ya, pengguna. Oke, baik. Kita mulai saja dengan materi kali ini. Saya share terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat? Baik, terima kasih. Ya, jadi ini nanti kita akan bicara mengenai teknik untuk mendokumentasikan sistem. Nah, ada beberapa teknik gitu ya, tapi yang nomor satu yang saya kira nanti cukup akrab itu bisa dilihat itu nanti adalah pada dokumentasi yang namanya narasi ya, atau deskripsi atau uraian gitu ya tentang sistem yang
didokumentasikan tersebut. Dan nanti diharapkan setelah ini Anda sekarang itu bisa membuat dan menyiapkan dokumentasi dari satu sistem yang diamati misalnya atau sistem yang sedang dikembangkan. Nah, jadi sistem ini itu, dokumentasi itu mulai dibuat ketika sistem itu mulai dibuat. Ya. Pertama kali dari misalnya alasan mengapa sistem itu dibuat. Dulu siapa tuh yang usul membuat sistem ini? Itu harus ada ya di dalam dokumentasi tersebut. Kemudian apakah memang sistem itu dibutuhkan? Biasanya dalam satu organisasi itu ada banyak kebutuhan untuk membuat berbagai macam sistem atau mengadakan berbagai macam sistem. Ya. Namun tentunya karena keterbatasan waktu dan sumber daya tidak bisa semuanya itu dipenuhi. Maka ya akan ada prioritas, ada pilihan mana yang harus dibuat terlebih dahulu, mana yang akan dibeli terlebih dahulu kalau itu membeli misalnya, gitu ya. Ini tergantung prioritas organisasi, ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya. Nah, di sini itu harus di dalam dokumentasi ini sudah harus disebutkan mengapa sistem tersebut yang mendapat prioritas pada waktu itu mulai dikerjakan atau mulai dikembangkan atau mulai dibeli misalnya, diadakan. Ya. Dan kemudian justifikasi mengapa sistem tersebut perlu. Nah, kemudian tentunya proses ketika sistem itu mulai dikembangkan, ya, fitur-fitur apa saja yang ada misalnya, dan mengapa fitur itu perlu ada, semuanya itu didokumentasikan. Bahkan termasuk juga nanti misalnya ada berbagai macam rapat, kalau ada tender misalnya, timnya siapa, itu semua didokumentasikan menjadi bagian dari dokumentasi sistem tersebut. Jadi kalau kita melihat suatu sistem, ya, ada buku petunjuk penggunaan manualnya, gitu ya, itu sebetulnya hanya sebagian kecil dari dokumentasi yang ada. Karena nanti ada dokumentasi-dokumentasi lain yang tidak pernah kelihatan oleh pengguna, gitu ya. Itu adalah dokumentasi yang menjadi tadi menceritakan atau menggambarkan proses pengembangan atau pembuatan sistem, dokumentasi yang terkait dengan kemudian bagaimana pengelolaan atau cara administrasi dari sistem itu menjalankan sistem, kalau ada error dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti Anda diharapkan bisa membaca dokumentasi, bisa memahami satu dokumentasi, nantinya juga bisa mengevaluasi dan bisa mengusulkan perbaikan-perbaikan berdasarkan pada dokumentasi tersebut. Dokumentasi ini juga nanti berguna pada saat evaluasi atau audit misalnya. Ya. Karena tidak jarang terjadi. Satu sistem itu sebetulnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi mengapa banyak masalah? Ternyata banyak masalah adalah karena proses atau prosedur yang seharusnya dilakukan itu di-bypass atau tidak dikerjakan. Ya, ini akan menimbulkan masalah. Nah, ini bisa tahu dari mana? Dari melihat dokumentasi, kemudian dibandingkan dengan prakteknya. Ya. Dokumentasi itu akan menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, praktek itu menunjukkan ya, apa yang sesungguhnya dilakukan. Jadi nanti dibandingkan antara seharusnya dengan sesungguhnya. Ada bedanya enggak? Ya, kalau ada bedanya, mungkin itu penyebab terjadi masalah sistem. Dan banyak sekali sebetulnya permasalahan-permasalahan muncul ya karena ada istilahnya mungkin standar operating procedure ya, itu yang dilanggar. Nah, ini. Nah, baik. Nanti juga dokumentasi ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk memperbaiki sistem itu ke depannya. Misalnya ada satu sistem yang tidak efisien, gitu ya, lambat, mahal, yang rumit. Nah, dengan membaca dokumentasi kita bisa memahami dan kemudian kita bisa mengusulkan adanya perbaikan atau adanya peningkatan efisiensi atau perubahan yang menyederhanakan proses ya, dari yang tadinya kompleks, rumit, ya, banyak langkah menjadi lebih sederhana, lebih cepat dan lebih efisien, namun tidak meninggalkan
kaidah-kaidah proses pengendalian terhadap suatu aktivitas. Ya. Oke, lalu yang ketiga itu nanti ada apa? Menggunakan ya membuat diagram, saya kira tidak terlalu nanti diagramnya mungkin yang lebih kira apa di sini kan tulisnya data flow diagram. Data flow diagram itu sudah ditingkatkan dari teknologi tahun 70-an ya, sudah 70 tahun ya 50 tahun lebih usianya gitu ya, tahun 60-an 70-an. Sudah lebih dari 50 tahun ya sudah sangat jarang digunakan. Nanti akan saya tunjukkan diagram-diagram apa saja yang banyak digunakan pada saat ini. Ya. Baik. Nah, jadi mengapa satu sistem itu harus didokumentasikan? Tadi sudah cukup banyak saya bercerita gitu ya, karena memang itu dibutuhkan persyaratan dan lain sebagainya. Nah, pertama adalah sebagai seorang akuntan itu harus mampu membaca dokumentasi dan memahami bagaimana satu sistem itu bekerja. Ya. Kalau nanti misalnya menjadi auditor, ya, baik eksternal atau internal, itu harus tahu risikonya ada di mana. Ya. Begitu melihat satu standar operating procedure, ya, apa yang harus dilakukan, kita bisa melakukan assessment. Oh, kelemahannya ada di sini. Ya. Kalau mau ngakali gimana caranya, itu bisa kelihatan. Nah, oke, nah jadi sebagai contoh, ya, salah satu sistem persensi yang agak sulit untuk diakali itu kan biasanya pakai sidik jari ya. Dulu zaman sebelum COVID, ya, di Universitas Atmajaya Yogyakarta itu untuk persensi dosen, mahasiswa, bahkan tenaga kependidikan itu menggunakan mesin pembaca sidik jari. Nah, dan cukup bagus menurut saya karena itu tidak bisa diakali, hanya memang sering ada kendala gitu ya kalau tangannya kotor atau ada beberapa orang ya baik mahasiswa, dosen maupun teknik itu yang ternyata sidik jarinya itu sering tidak terbaca karena satu terlalu kering misalnya nggak terbaca gitu ya, terlalu basah nggak terbaca. Saya saja sering beberapa kali itu sidik jari saya tidak terbaca ya. Nah, kemudian ketika COVID lebih-lebih lagi ya, ketika COVID datang di mana menyentuh permukaan yang disentuh oleh banyak orang itu sesuatu yang tabu ya, akhirnya mesin-mesin pembaca sidik jari itu tidak laku lagi dan digantikan dengan persensi yang bentuknya itu adalah QRIS gitu ya. Jadi ini dan di-scan oleh mahasiswa dan seterusnya. Nah, ini bisa nggak diakali gitu ya? Bisa nggak diakali sidik jari? Bisa. Jawabannya bisa. Nah, kuncinya adalah pada saat perekaman sidik jari. Oke, jadi sidik jari ini masuk ke dalam satu sistem yang namanya biometrik. Bio itu hidup, ya, metrik itu pengukuran. Jadi mengukur beberapa dimensi yang dimiliki oleh orang manusia, gitu ya, bio orang hidup, gitu ya. Maka sidik jari itu hanya bisa dipakai menurut saya beberapa sensor sidik jari itu tidak hanya melihat pola sidik jari, tetapi juga mendeteksi adanya aliran darah, mendeteksi adanya muatan listrik karena tangan kita itu biasanya berkeringat ya, dan kalau berkeringat itu setipis apapun atau ada minyaknya, itu aliran listriknya berbeda. Jadi yang dideteksi itu. Jadi membaca sidik jari itu tidak hanya sekedar menyorotkan sinar lalu dibaca polanya, ya, pola sidik jarinya, tetapi juga melihat pada pola listrik ataupun juga apa istilahnya electricity gitu ya, listrik pola kita kan tubuh kita itu ada energinya, ada listriknya, itu dibaca ya, kelembapan dan lain sebagainya. Maka orang yang terlalu kering itu seringkali tidak bisa terbaca ya, karena yang dibaca bukan hanya sorot sidik jari tapi juga kelistrikannya. Nah, jadi sebenarnya cukup unik, tapi kuncinya ada pada saat perekaman data. Sebagai contoh, laptop saya tuh kalau di rumah ya kadang dipakai beramai-ramai oleh beberapa orang, ya, saya, istri saya, dan maka kemarin ke anak saya dulu sering pinjam gitu ya. Maka laptop saya itu bisa dikunci dengan sidik jari. Jadi kalau sedang dipakai,
Lalu saya harus meninggalkan tempat supaya tidak dipakai orang lain, saya kunci, di lock. Nah itu kuncinya itu bisa dibuka dengan sidik jari misalnya. Ya, kalau mungkin di smartphone Bapak Ibu kalian juga ada seperti itu, ya pakai sidik jari atau kalau yang Apple tuh pakai face recognition ya pakai wajah seperti yang ada di mana stasiun kereta api juga seperti itu ya. Itu kuncinya adalah pada saat perekaman. Ya. Jadi saya melihat bahwa anak saya yang sidik jarinya terdaftar itu bisa membuka laptop. Nah, sama. Jadi misalnya mahasiswa A dan B pada saat perekaman sidik jari si A merekam, lalu pergi dulu, gitu ya. Nanti beberapa waktu kemudian dia balik lagi mengaku sebagai B. Berarti satu sidik jari yang sama terdaftar sebagai 2 atau lebih orang yang berbeda. Nah ini nanti dia bisa titip, gitu ya. Atau sidik jarinya lebih dari 1 juga bisa. Yang tangan kanan itu pakai jempol kanan bisa pakai A, yang jempol kiri pakai B, gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, dari ya nanti presensi bisa titip. Jadi bisa itu dilakukan, diakali itu bisa. Ya, hanya memang kalau sudah terekam, ya itu nanti. Ya. Oke, jadi kalau mengakali itu, nah ini kalau kita tahu alurnya, kita bisa melihat titik lemahnya ada di mana dan itu bisa diakali. Ya manusia banyak. Nah maka auditor di dalam melakukan audit nanti itu harus bisa memahami bagaimana sistem tempat yang diaudit oleh dia itu bekerja. Dan apakah apa yang terdokumentasikan itu benar-benar dilakukan, ya antara apa yang seharusnya dengan apa yang sesungguhnya terjadi itu apakah klop? Kalau tidak, nah apa risikonya? Ya, bukan berarti kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada di atau kita melanggar SOP itu jelek ya. Ya mungkin SOP-nya yang sudah tidak relevan, mungkin SOP-nya sudah tidak tepat lagi dengan kondisi sekarang, ya nggak apa-apa. Berarti SOP-nya harus diganti. Tapi kalau SOP-nya masih relevan, masih berlaku, dan dilanggar, ada masalah, yaitu penyebabnya. Ya. Nah, salah satu undang-undang di Amerika Serikat dasar Sarbanes-Oxley yang ini juga sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia dari sekitar tahun 2000-an awal gitu ya, itu mengharuskan pihak manajemen melakukan penilaian pengendalian internal dan auditor itu juga harus mengevaluasi penilaian tersebut. Jadi assessment-nya itu harus dilihat apakah pihak manajemen itu di dalam melakukan penilaian pengendalian internal sudah benar. Dan ini gimana? Dari dokumentasi, dari bukti-bukti tertulis. Gitu ya. Lalu juga nanti akan digunakan untuk pengembangan sistem dan perubahan sistem yang ada. Jadi memang dokumentasi ini menjadi sangat penting. Ya. Salah satu materi gitu ya, kalau kita mengadopsi misalnya standar pengendalian mutu ISO, itu ada selalu ditanya. Pertama ditanya, ada nggak kebijakannya? Ada. Lalu ada nggak manualnya? Ada. Mana buktinya itu dilaksanakan? Ini. Oke, lolos. Gitu ya. Jadi pada waktu itu, waktu pertama kali saya diaudit ISO itu ya hanya ditanya, ini kebijakan ini ada nggak? Kebijakan ini ada nggak? Kebijakan ini ada nggak? Ada. Lolos, sudah. Tidak ada temuan, tidak ada masukan. Ya. Nanti di unit ini juga ditanyakan, ini kalau pencairan dana, prosedurnya gimana? Begini. Mana ini kebijakannya? Mana manualnya? Mana dokumennya? Sudah dilaksanakan belum? Buktinya apa? Hanya seperti itu. Ya, ISO seperti itu. Jadi ISO itu prinsipnya adalah tulis apa yang akan dilakukan, lakukan apa yang sudah tertulis. Dokumentasi kembali. Ya. Oke. Nah, dokumentasi itu ada beberapa alatnya. Ya. Yang pertama itu adalah tentunya narasi. Tulisan yang berisi deskripsi maupun juga berbagai macam informasi ya, mengenai sistem yang didokumentasikan tersebut. Ada banyak manual cara penggunaan itu semuanya ada. Namun sering sekali terutama terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu proses atau prosedural itu kita kalau membaca mungkin agak kesulitan. Ya, manusia itu suka yang sifatnya visual ya, tidak semua ya, tapi pada umumnya
manusia itu lebih mudah memahami sesuatu yang sifatnya visual. Itulah mengapa film, gambar itu lebih disukai daripada teks. Bahkan konon katanya sebuah gambar itu bisa mewakili sejuta kata. Gitu ya. Nah, kalau caranya benar seperti itu, mungkin novel-novel Harry Potter yang tebal-tebal itu hanya beberapa lembar. Gitu ya. Komik misalnya, komik itu juga sangat digemari. Kenapa? Kita makhluk visual. Maka alat dokumentasi yang lain itu adalah diagram. Ya. Nah, nanti akan ada yang namanya bisnis proses diagram. Bisnis proses diagram ini ada banyak ragamnya, nanti kita bisa melihat. Ya. Nah, jadi ini adalah satu alat visual yang mewakili aktivitas dalam sebuah proses bisnis. Nanti kita bisa lihat contohnya seperti apa. Ya. Tujuannya adalah agar semua pengguna dari proses tersebut atau proses bisnis, semua yang terlibat di dalam proses bisnis tersebut itu bisa memahami proses secara standar. Ya, memang ada standarnya, business process modeling notation. Ya, jadi notasi pemodelan proses bisnis itu ada. Dan ini bisa kita pakai sebagai standar di dalam kita membuat diagram. Meskipun juga ada diagram-diagram yang lain dengan tujuan yang berbeda. Dan ini dapat menunjukkan gitu ya, berbagai unit dalam sebuah organisasi itu melaksanakan aktivitasnya. Nah, nanti setelah saya selesai menjelaskan ini, saya akan minta Anda sekalian untuk mencoba ya melakukan observasi singkat dan juga kemudian menceritakan atau mendokumentasikan proses bisnis yang ada di dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Satu saja atau yang kecil saja, tapi itu nanti saja ya. Oke. Nah, ini proses bisnis proses diagram itu simbolnya seperti ini. Ya. Ada mulai, ya, itu lingkaran dengan garis yang tipis. Ya. Ini adalah proses dimulainya satu proses. Sorry, tanda dimulainya, bukan kok proses dimulainya satu, salah. Tanda dimulainya sebuah proses. Jadi kalau ini sudah start, ya, seperti mulai. Nah, kalau nanti diakhiri, itu ada lingkaran juga, tapi dengan garis tepinya yang tebal. Ya. Nah, kemudian ada tanda aktivitas, ya, simbol aktivitas, itu adalah segi empat dengan sudutnya membulat. Ya, jadi sudutnya tidak runcing tapi membulat. Lalu di dalam kotak ini ya itu atau persegi ini ada penjelasan aktivitasnya itu apa. Ya, membayar tagihan misalnya, atau menerima pesanan. Ya. Nah, ini ada. Lalu kemudian ada simbol ini belah ketupat atau ya belah ketupat ya. Ini adalah simbol keputusan. Keputusan itu mewakili jika nanti ada pilihan yang harus dibuat, ya. Misalnya, apakah dokumen lengkap? Nah, nanti simbolnya putusan ini, ya. Ya atau tidak. Kalau ya, maju ke langkah berikutnya. Kalau tidak, kembalikan untuk dilengkapi. Kemudian ada flow. Flow ini menunjukkan aliran proses. Yang di sini itu adalah awal, ya, asalnya dari mana, dan anak panah ini merujuk kepada menuju kemana aliran data atau informasinya. Ya. Kemudian ada juga panah tapi dengan garis yang terputus-putus, ya tidak utuh. Ini adalah informasi yang bahwa ini itu adalah anotasi itu penjelasan, gitu ya, bahwa ini ada satu penjelasan. Jadi ini simbol-simbolnya. Ya. Nah, ini adalah contoh proses bisnis penggajian. Ya. Jadi kalau kita akan membuat proses bisnis, itu dimulai dengan cara kita pertama-tama mengidentifikasi terlebih dahulu siapa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Siapa di sini itu merujuk kepada fungsi atau bagian, tidak merujuk kepada individu tertentu. Misalnya Pak Samiaji enggak, ya, bukan. Ya, tetapi siapa? Misalnya dosen, mahasiswa,
bagian SDM. Ya, nah, ini kalau penggajian itu yang di sebelah kiri pada kolom paling kiri itu adalah yang kemudian mendatar ya. Jadi kolom yang ke arah horizontal itu adalah pihak-pihak yang terlibat. Kemudian di dalam baris dari pihak yang terlibat ini ada aktivitas yang mereka lakukan. Ya. Oke, nah ini penggajian. Jadi di sini ada berapa pihak? Ada 6. Ada pegawai baru, ada bagian SDM, ada bagian penggajian, ada bagian utang, account payable ya, dan Susan dan Aston ini sepertinya mungkin saya salah ya bukan, tapi mungkin manajernya ini ya. Oke, nah dimulai dari adanya pegawai baru. Nah pegawai baru ini dia memulai proses dengan cara apa? Pertama, aktivitasnya itu adalah melengkapi data pegawai baru. Ya. Nah, kalau kepegawaian kan biasanya memang harus mengisi data ya untuk pegawai baru, misalnya nama, NIK, mungkin nomor rekening, bank, gitu. Karena sekarang kan sudah sangat jarang ya gaji itu diberikan secara tunai gitu ya dalam amplop itu sudah sangat jarang. Sekarang transfer. Ya. Kemudian mungkin juga apakah punya tanggungan, ya punya anak, atau punya suami atau punya istri gitu ya. Sedikit melenceng gitu ya. Kebanyakan di Indonesia ini ya sering sekali kalau zaman dulu ya saya nggak tahu kalau sekarang mungkin agak berbeda ya. Bahwa zaman dulu itu kalau wanita bekerja itu dianggap bujangan ya. Sehingga ketika dia masuk otomatis diasumsikan bujangan, dia tidak punya tunjangan anak, tidak punya tunjangan suami misalnya, padahal ya mungkin saja punya keluarga. Tapi kalau yang pria biasanya ditanya punya keluarga nggak, punya istri atau anak tidak gitu ya, dan seterusnya. Oke, tapi ya itu masa lalu, mungkin sekarang sudah berubah. Ya. Oke, jadi melengkapi data dulu. Karena dengan data ini baru nanti akan dilakukan banyak tindakan. Ya. Nah, bagian SDM itu kemudian melengkapi data kalau ada perubahan data. Misalnya ada kenaikan pangkat, ya. Ada penambahan masa kerja. Seperti di Atma Jaya ini misalnya, ini buka kartu sedikit. Ya, itu setiap 2 tahun sekali kami itu mengikuti gaya ASN ya, pegawai negeri. Tiap 2 tahun sekali itu ada kenaikan gaji berkala. Jadi seperti saya, itu setiap 2 tahun naik gaji berkala. Ya nggak banyak, ya gaji pokoknya naik, tapi pasti naik ya setiap 2 tahun. Tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah saya jadi guru besar misalnya, saya diam saja gitu, kerja biasa, ya pasti naik tiap 2 tahun. Ya, ini. Nah, apalagi nanti kalau naik pangkat, ya jelas gajinya berubah. Ya. Kalau dulu ya saya masih bujangan, ya tunjangan beras hanya 1 ya untuk saya sendiri. Kemudian ketika saya menikah oleh bagian SDM di Atma Jaya, saya diminta untuk setor fotokopi akte pernikahan. Ya sudah saya setor. Setelah itu pada gajian berikutnya muncul tunjangan istri. Lalu tunjangan berasnya dari tadinya 1 menjadi 2 ya. Berapa kilo gitulah per orang. Dan ketika saya punya anak juga sama ya. Akte kelahiran anak saya diminta fotokopinya oleh bagian SDM, dan itu muncul tunjangan anak. Tunjangan beras saya juga dari tadinya 2 menjadi 3. Ya. Jadi kalau di SDM seperti tunjangan-tunjangan ini, apa yang tertulis di kitab suci itu nggak berlaku ya. Mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Kalau itu terjadi, wah rame ya, nuntut itu ya. Oke. Kemudian bagian penggajian itu memulai prosesnya dengan apa? Menerima presensi. Ya, terima data presensi. Sama juga seperti saya itu setiap semester ya melakukan proses seperti ini. Jadi kalau saya ngajar itu ya seperti kita hari ini itu baik secara daring maupun luring, offline online, itu ada presensinya. Anda ada presensi, saya juga ada presensi. Ya, maka di akhir bulan presensi ini diterima dan kemudian direkap. Oh, Pak Samiaji ngajar S1 reguler berapa kali hadir? Karena setiap kali hadir itu ada uang transportnya. Kalau yang S1 dengan S2 beda, yang reguler dan internasional beda, itu dicatat ya dan direkap.
Lalu setelah menerima daftar presensi ini, ya, itu kemudian menyiapkan gaji, ya, hitung gajinya, ya, tadi termasuk pangkat, golongan, ya, sama usaha kerja, punya keluarga atau tidak, potongan BPJS kesehatan, potongan BPJS ketenagakerjaan, potongan pajak, gitu ya, macam-macam, tunjangan keluarga, uang transport, uang makan kalau ada, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian, nah itu langkah berikutnya itu menyiapkan gaji payroll register itu slip gaji, ya, dan juga laporan pajak penghasilan karena kalau sebagai wajib pajak, ya, Indosat Pajak dalam hal ini Yayasan Selamat Riyadi itu adalah pemungut pajak penghasilan. Jadi karyawannya itu pajaknya dipotong dari gajinya dan kemudian disetorkan ke negara. Ya. Lalu kemudian diupdate data penggajiannya sehingga nanti tahu data penggajian ini penting ya. Berapa kali dia sudah gajian dan total berapa rupiah gaji yang sudah diterima. Ini terkait dengan apa? Di Atmajaya ini khusus untuk dosen yang studi lanjut itu ada kewajiban untuk setelah pulang studi lanjut itu mengabdi 2N+1. N itu adalah masa studinya. Jadi seperti saya dulu, saya studi lanjut S2 dan S3 itu 4,5 tahun. Ya, di S2, S3 4,5 tahun. Jadi saya harus mengabdi di Atmajaya minimal 10 tahun. Kan 4,5 dikali 2, 9, ditambah 1, 10. Nah, jadi ini sama seperti kewajiban ASN yang disekolahkan oleh negara 2N+1 karena Universitas Atmajaya Yogyakarta itu mengadopsi sistemnya pemerintah 2N+1. Dan apa yang terjadi kalau 2N+1 ini tidak dipenuhi? Misalnya setelah lulus S3 lalu ditawari di universitas lain yang gajinya lebih, oh tidak apa-apa, nggak masalah. Ya. Mau keluar itu boleh kok. Ya. Berhenti bekerja keluar itu adalah hak asasi setiap pegawai. Tidak akan dihalang-halangi. Namun, kalau kewajiban 2N+1 ini tidak dilakukan, nah, maka yang bersangkutan itu harus mengembalikan biaya studi, kalau di biaya Atmajaya, dan juga gaji yang diterima 2 kali lipat. Maka ini, jumlah gaji yang diterima selama dia bekerja itu penting. Karena terkait dan juga ya tentunya nanti dengan kewajiban perpajakan. Ingat, data terkait perpajakan itu harus disimpan minimal 10 tahun. Maka ini, oke, ini bagian penggajian sudah selesai. Ya. Kemudian bagian utang itu menyiapkan pembayaran. Ya, pembayaran ya, untuk gaji. Ya, ini macam-macam caranya. Kalau zaman dulu mungkin ya harus ambil uang tunai dulu, ya, lalu dibagi-bagi dalam amplop sesuai dengan slip gajinya dan diserahkan kepada karyawan pada hari gajian. Kalau sekarang ya sudah langsung transfer, gitu ya. Di Atmajaya ya sudah disiapkan nanti pas hari gajian, tahu-tahu ke dalam rekening masing-masing karyawan masuk uang sejumlah tertentu, gitu ya. Nih, lalu kemudian juga pajak penghasilan yang dipungut oleh pemberi kerja itu kemudian disetorkan ke kas negara, dilaporkan juga ke nanti di akhir tahun, di awal tahun depan kita semua akan menerima kalau karyawan Atmajaya itu akan menerima bukti potong pajak yang sudah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Ini Susan ini sepertinya adalah manajernya gitu ya. Ini ngecek ya jumlah gaji yang dibayarkan kepada tiap karyawan, kemudian juga setoran pajak gitu ya, dan juga slip gajinya ya, dan itu kemudian diserahkan ya, baik kepada karyawan kalau itu gajinya maupun slipnya juga kemudian ditransfer lewat bank. Nah, jadi bank itu akan terima daftar nama karyawan beserta rekeningnya dan berapa yang harus ditransfer. Ada beberapa organisasi itu yang banknya harus sama, seperti di Atmajaya itu semua karyawan harus punya rekening bank yang sama, ya, satu bank ditunjuk. Tapi ada juga perusahaan lain itu yang membebaskan karyawan pakai bank manapun boleh, asal jelas ya banknya mana, datanya lalu juga nomor rekening. Tidak boleh salah, nanti kalau salah transfer gitu ya. Kemudian dibayar. Nanti bagian buku besar itu mengupdate buku besar. Oh ini sudah mengeluarkan biaya gaji sekian.
gitu ya. Seterusnya. Jadi ini cara membaca bisnis proses diagram seperti ini. Jadi dibacanya itu per baris itu adalah para pelaku dan membacanya dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ini ada data flow diagram. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dibahas, tapi ya saya harus bahas sebentar ya. Data flow diagram itu adalah cara kita menggambarkan adanya aliran data dari satu proses ke proses yang lain atau dari satu pihak ke pihak yang lain. Ini kurang lebih seperti ini ya. Oh, nah, gambarnya nanti ada flowchart. Nah, flowchart ini sebetulnya mirip dengan business process diagram tadi. Ya, flowchart ini menunjukkan aliran satu proses lengkap dengan dokumennya. Kalau tadi business process itu kan hanya aktivitasnya dan pelakunya. Kalau di dalam flowchart itu nanti ada datanya. Data yang diinput apa, lalu data ini diapakan, dan outputnya apa. Jadi nanti ada input dan output, ada aktivitasnya, pengolahan data, aktivitasnya, ada penyimpanan data, ada aliran data, maupun juga ada keputusan, decision. Ya. Ini. Dan dalam flowchart ini sama, juga ini produksi atau ciptaan tahun 70-an. Namun di dalam flowchart ini sudah mengakomodasi proses yang sifatnya manual atau terotomatisasi. Ya sampai sekarang masih berlaku. Masih banyak dipakai. Kalau di FD itu sudah sangat jarang saya lihat. Nah, ini adalah simbol dari flowchart. Cukup banyak ya. Simbol input output itu ada yang mulai dokumen misalnya, yang paling atas. Ya. Dokumen kertas. Gitu. Ya. Ya, namanya bisa juga elektronik zaman sekarang. Kemudian ada electronic output. Ya, outputnya itu simbol yang ketiga dari atas. Itu sebenarnya menunjukkan layar komputer. Ya, kemudian ada semacam apa ini? Kotak, ya, dia pasti istilahnya jajaran genjang ya, atau apa ya. Electronic data entry ini sebenarnya adalah mewakili keyboard. Ya, tetapi kalau sekarang mungkin tidak hanya keyboard. Ini mungkin juga touchscreen, ya, tablet, atau yang lain. Dan juga kalau simbol berikutnya itu adalah komputer, gitu ya. Data entry dan output jadi satu, itu komputer. Dan proses simbol untuk proses itu ada yang persegi, ya. Kalau persegi itu adalah pengolahan dengan komputer, kemudian ada trapesium itu adalah pengolahan manual. Pengolahan manual apa? Diurutkan misalnya, itu manual gitu ya. Dikirim lewat pos itu manual. Dan ada simbol penyimpanan data. Kalau tabung itu adalah penyimpanan database penyimpanan data menggunakan teknologi basis data ya, elektronik. Kemudian ada magnetic tape. Wah, ini sudah sangat jarang ya. Mungkin hanya beberapa dari kita yang tahu pita kaset itu seperti apa, tapi ada masih banyak digunakan, sebetulnya hanya tidak umum gitu ya. Kemudian ada penyimpanan kertas, ya, filing kabinet, ya, ini bentuknya segitiga dengan ujung ke bawah, ya, ujung runcingnya ke bawah. Nah, di tengah-tengahnya itu ada huruf, ya, N, yang bisa ada di situ tuh N, A, atau D. N itu menunjukkan di dalam filing kabinet atau penyimpanan dokumen ini itu diurutkan secara apa? Yang urutkannya berdasar apa? N itu numerical, mungkin berdasarkan nomor, misalnya nomor faktur, nomor pegawai, NPWP, ya, nomor pokok mahasiswa, seperti itu. Dan ada yang A, berdasarkan alphabetical, ya, jadi urut abjad. Nah, itu urut abjad, itu bisa nama atau bisa berdasarkan nama departemen, dan seterusnya. Dan D itu berdasarkan tanggal atau date. Ya. Jadi kalau ada segitiga dengan ujung ke bawah, DO itu berarti dokumen di situ diurutkan berdasarkan tanggal. Misalnya untuk faktur, ya itu berdasarkan tanggal. Ya. Bukti penerimaan kas itu berdasarkan tanggal. Lalu ada jurnal atau ledger, ya ini untuk catatan akuntansi. Dan ada simbol aliran dan simbol-simbol yang lain. Nah, simbol aliran itu anak panah, gitu ya. Ini adalah
ke mana dokumen atau data itu mengalir. Nah, kemudian ada simbol panas seperti petir gitu ya. Itu adalah simbol bahwa data atau informasi atau dokumen itu dikirim secara elektronik melalui jalur komunikasi. Ya, bisa lewat kabel, bisa lewat sinyal WiFi misalnya atau yang lain, sinyal seluler, ya, satelit dan lain sebagainya. Tapi intinya perpindahannya itu secara elektronik. Kemudian ada on page dan off page konektor. On page itu kalau misalnya kita gambar dari atas ke bawah, nggak cukup kertasnya, harus pindah ke sampingnya. Nah, itu menggunakan on page konektor. Ya, jadi nanti di simbol terakhir itu kita beri lingkaran, lalu diberi angka atau huruf, misalnya A. Nanti kita buat lagi A di atas, via lingkaran, ditulis A, kemudian dilanjutkan. Off page itu kalau kita nyambung tapi bersambung ke halaman berikutnya. Ya. Dan ada terminal, ini menunjukkan kapan mulai dan berakhirnya flowchart, decision, tadi sama seperti business process, ya keputusan, ya atau tidak, ya maju, diizinkan atau tidak, itu ya milih kanan atau kiri, dan terusnya. Kemudian ada anotasi atau ya keterangan. Nah, flowchart sendiri itu cukup banyak digunakan. Ya, itu pertama bisa menunjukkan ada dokumen flowchart. Ini menunjukkan aliran dokumen dan data dari satu proses ke proses yang lain. Ini sangat bagus, cocok untuk menggambarkan standar operating procedure. Misalnya, saya bisa menggambarkan kalau setoran tunai itu prosedurnya bagaimana, ada flowchart-nya. Ya. Kalau penerimaan pegawai baru itu bagaimana flowchart-nya? Ya, bagaimana prosesnya? Ada flowchart-nya. Ya, ini sangat bagus nanti untuk mengevaluasi pengendalian internal. Jadi kalau akan mengevaluasi pengendalian internal, lihat flowchart-nya seperti apa. Itu dokumen flowchart. Kemudian ada sistem flowchart. Ini menggambarkan siklus pengolahan data dari input, pengolahan, storage, sampai nanti ada output. Ya. Nah, di sini juga nanti bisa dilihat pengendalian internalnya bagaimana. Lalu secara khusus, flowchart ini yang banyak sekali digunakan itu adalah untuk yang namanya program flowchart. Ini untuk menggambarkan ya urutan proses suatu sistem. Khususnya flowchart ini digunakan untuk menggambarkan yang disebut sebagai algoritma. Algoritma itu langkah-langkah yang digunakan oleh sebuah komputer untuk menyelesaikan satu tugas. Ya. Jadi misalnya algoritma untuk mengurutkan data, ya, mengurutkan data saja ada algoritmanya. Ya, bagaimana langkah-langkah mengurutkan data. Nah, langkah-langkah ini biasanya digambarkan dengan flowchart. Data flow diagram saya kira tidak perlu ya, karena ya sudah sangat jarang digunakan. Ini contoh data flow diagram itu ya hanya menunjukkan kotak ini sumbernya, ya, lingkaran hijau ini adalah prosesnya, kemudian yang dua garis sejajar ini adalah simbol, lalu arah panah ini menunjukkan, dua garis jadi simbol penyimpanan data, lalu arah panah ini menunjukkan aliran datanya. Ya. Ini flowchart itu punya data flow diagram itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Satu, tidak menunjukkan urutan. Meskipun kita membacanya secara natural dari kiri ke kanan, tetapi sesungguhnya ini tidak menunjukkan mana yang lebih dulu. Ya, bisa jadi data source, data flow B, D, ya itu hanya diberi apa namanya label ya B, D, E, I dan G. Ya. Tapi apakah ini urutannya seperti itu? Ya, kita tidak tahu karena tidak ada keterangannya. Ya. Tidak kelihatan mulai dari mana berhenti di mana, tidak ada. Ya. Jadi tidak bisa menggambarkan satu proses dimulai dari mana dan berhenti di mana. Apakah satu proses itu mengulang atau tidak? Di sini juga tidak ada keputusan. Ya. Terus atau tidak, misalnya data flow ke proses ini. Kalau proses ini ternyata datanya ini tidak lengkap, kan dikembalikan ke sini. Ya, ini nggak ada. Ya. Tidak ada mekanisme ataupun juga fitur di dalam data flow diagram untuk mengembalikan ke proses sebelumnya jika data yang mengalir itu ternyata tidak benar atau salah. Jadi kalau ada kesalahan, apa yang dilakukan? Nggak kelihatan di sini. Ya, tidak bisa digambarkan karena memang tidak ada mekanismenya. Maka dengan berbagai kelemahan ini, data flow diagram sekarang sudah tidak pernah digunakan secara, ya setahu saya ya, saya sudah lihat ke berbagai pengembang sistem itu sangat jarang menggunakan data flow diagram. Oke.
Saya kira tidak perlulah ya, sudah tidak dipakai. Oke, nah sekarang kalau kita akan menggambar flowchart bagaimana? Nah, pertama ya kita pahami dulu sistem yang akan kita gambarkan. Ya. Nih. Kemudian kita identifikasi. Yang diidentifikasi apa? Satu, prosesnya apa saja. Dua, dokumen yang digunakan atau terlibat. Dokumen ini bisa dalam bentuk elektronik, bisa dalam bentuk tercetak. Dan alirannya dari satu proses ke proses yang lain bagaimana, dan prosedurnya seperti apa. Ya. Mulai dari mana, oleh siapa, dokumennya apa, kemudian menuju kemana, oleh siapa, diapakan, dan kemudian nanti berakhir kemana, ditujukan untuk siapa. Ya. Nah, lalu alirannya flowchart itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ya. Ini supaya mudah dibaca. Dan semua simbolnya diberi label ya dan menggunakan. Nah, membuat dokumentasi itu bukan satu proses yang sekali jadi. Nah, kenapa? Mungkin saja ketika kita membuat dokumentasi itu ada hal-hal yang luput, yang belum terdokumentasikan bisa jadi. Atau kita salah di dalam mendokumentasikan atau salah memahami ya, atau ada perbedaan pemahaman. Maka biasanya pembuatan dokumentasi ini adalah proses yang berulang ya. Buat dulu, kita cek, atau mungkin orang lain yang ngecek ya, wah ada koreksi, kita koreksi. Tapi dicek lagi, loh salah, bukan seperti ini. Ya, koreksi begitu terus sampai akhirnya ya tidak ada yang benar sih ya. Tapi semua pihak yang terlibat itu sepakat ya itu. Itulah proses yang terjadi. Ya, jadi tidak ada yang ya standar yang benar itu enggak ada, tapi semua pihak itu sepakat ya itulah flowchart-nya atau ya itulah dokumentasinya. Semua yang harus didokumentasikan sudah ada ya dan bisa disepakati, dipahami juga. Nah, oke. Nah, kalau data flow diagram itu sudah tidak ada atau sudah tidak banyak dipakai, lalu apa yang dipakai? Nah, ini ya yang modern itu ada yang menggunakan Unified Modeling Language. Ya. Ini Unified Modeling Language ini digunakan oleh di dalam proses rekayasa perangkat lunak pembuatan software. Ya, ini tuh di awal sekali ya, ketika akan membuat satu software itu dibuat diagram ini. Ada beberapa diagram sih, tapi salah satunya yang menurut saya mudah dipahami itu adalah ini. Ini adalah kelas diagram. Ya, jadi di sini kelihatan para pelakunya itu siapa saja. Ya, katakanlah ini sistemnya itu ada ATM. Ya. Pelakunya itu siapa saja. Misalnya konsumen, ada nanti teknisi ATM, dan pihak bank sendiri. Nah, kalau konsumen itu berinteraksi dengan ATM, apa yang bisa mereka lakukan? Nah, ini kan didefinisikan. Misalnya, bisa ngecek saldo, bisa setor tunai, bisa menarik tunai atau mentransfer. Nah, awalnya dulu kan ATM ya hanya 4 ini, tapi kemudian sekarang berkembang kan. Bisa bayar tagihan, bisa beli pulsa, bisa beli paket data, bisa bayar uang kuliah, dan pembayaran-pembayaran yang lain. Nah, ini ketika awal membuat aplikasi atau software ini harus didefinisikan dulu apa yang bisa dilakukan oleh nasabah. Ya. Oh, nasabah nggak bisa tarik tunai. Ya sudah, jangan ada itu tarik tunai. Atau nasabah bisa bayar uang kuliah lewat ATM. Berarti harus ada lingkaran yang menunjukkan proses atau fitur pembayaran uang kuliah. Kalau di sini nggak ada ya nggak akan dibuat. Jadi nanti pembuat softwarenya itu lihatnya harus ini. Berarti misalnya ngecek saldo itu harus ada di dalam software ATM-nya. Proses fasilitas untuk setor tunai harus ada, fasilitas tarik tunai harus ada, fasilitas transfer harus ada. Kalau di sini nggak ada, ya nggak akan dilakukan oleh mereka. Dan bagian teknisi itu bisa melakukan maintenance maupun perbaikan. Nah, bank itu terkait dengan semua. Teknisi ATM itu tidak bisa misalnya mentransfer dana. Dia harus jadi nasabah dulu. Nah, di sini bedanya customer, ATM technician, dan bank ini juga didefinisikan. Siapa toh konsumen itu? Siapa toh? Ya, contoh ya, kalau kita di dalam sistemnya di apa aja, mahasiswa. Mahasiswa itu siapa toh? Nah, ini kan harus didefinisikan. Nggak bisa sembarangan orang masuk kampus, Anda mahasiswa ya? Nggak bisa. Siapa tahu mereka bukan mahasiswa, siapa tahu mereka hanya datang untuk makan di kantin gitu ya.
atau datang untuk numpang parkir misalnya, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi, ini harus didefinisikan. Nah, kalau di kasusnya Atma Jaya, mahasiswa itu siapa? Mahasiswa itu adalah orang yang mendaftar, ikut proses penerimaan mahasiswa baru, lolos, dan kemudian melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran itu ada bayar, ngisi data, dan lain sebagainya. Ya, maka itu definisi mahasiswa. Dan kemudian mahasiswa ini masih akan terus menjadi mahasiswa sampai nanti mereka itu entah mengundurkan diri, entah dikeluarkan karena sudah DO ya, atau lulus, ya, itu yang diharapkan, atau ya keluar karena penyebab lain, meninggal dunia, sakit, tidak bisa meneruskan, dan seterusnya. Ya. Atau pindah ke tempat lain juga bisa. Ya. Oke. Baik, ini Unified Modeling Language. Ya. Kemudian ada workflow diagram. Nah, workflow diagram ini sangat baik untuk misalnya menunjukkan satu proses. Ya, proses kerja, maka disebut sebagai workflow. Aliran kerjanya itu seperti apa? Ya. Nah, kalau Anda sekalian melihat ke berbagai instansi, misalnya alur untuk bayar, membuat SIM misalnya, atau alur untuk pengajuan kredit, atau alur untuk macam, nah biasanya digambarkan dengan workflow diagram. Workflow diagram ini enaknya adalah sering sekali menggunakan, ini kan kalau dilihat ya, ini gabungan dari flowchart dan juga business process diagram. Ya. Tapi mereka itu menggunakan simbol-simbol yang akrab dengan kita. Coba kalau kita lihat tadi misalnya flowchart ya, atau inilah ya. Ini kan ya nggak akrab dengan kita. Apa sih ini? Ada gambar oval telur ini ya, ada kok itu orang-orangan yang kayak tongkat gitu ya. Atau yang misalnya seperti ini ya. Tadi yang data flow diagram. Nah, seperti ini. Nah, apa tuh ini? Apakah sistemnya bentuknya seperti ini? Enggak. Apakah nanti ketika sistemnya itu kita jalankan, kita lakukan, kita ikuti, akan seperti ini? Tidak. Nah, ya sebenarnya semua diagram akan jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Tetapi, kalau workflow diagram itu yang paling mendekati. Lihat, misalnya ada meeting organizer. Wah, itu orang, manusia kan. Kemudian dia melakukan booking, penjadwalan gitu ya untuk rapat. Nah, itu juga kelihatan kayak kalender gitu ya. Kemudian ngirim undangan rapat ya pakai simbolnya amplop, lalu di dalamnya ada suratnya. Dan kemudian nanti ada lagi yang lain, ada formulir dan seterusnya. Kalau ternyata diskusi, ya itu juga ada simbolnya diskusi yang bawah ini ya, diskusi ya, dan seterusnya. Ya, ini. Nah, ini memang lebih akrab, lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca. Meskipun ya apakah nanti bentuknya, apakah kalau bikin undangan itu harus duduk di depan komputer, ya enggak juga. Ya. Apakah diskusi di depan di meja, mungkin ya tidak, dan seterusnya. Ya, apakah seragamnya biru ya, di sini kan biru ya, enggak juga. Gitu. Nah, ini adalah diagram lain yang disebut sebagai EER diagram atau Enhanced Entity Relationship. Ini digunakan untuk menggambarkan data saja, ya, struktur data. Ya, saya tidak akan bahas terlalu banyak, tapi karena ini butuh satu mata kuliah sendiri untuk bisa membahas ini, gitu ya. Tapi ini ya untuk penggambaran data. Oke, baik, itu materi kita untuk kali ini, ya. Sebelum nanti kita beraktivitas dengan Anda, ya, apakah ada pertanyaan dulu? Mungkin. Pak, Ya, eh, silakan. saya boleh tanya, Pak? Saya Monggo, dulu monggo. juga sistem Ya, penggajian S1-nya. ya, Kan baik. dulu saya pakai toolsnya Visio ya, Pak ya. Ya, betul. Ya, capek ya kayaknya itu. Nah kalau saya pengen sudah nih kita punya draft untuk SOP gitu ya, Mhm. untuk dibikinkan dalam diagram itu yang toolsnya paling nyaman
untuk orang-orang seperti kami gitu, gimana? Oke, baik. Nah, tools yang paling nyaman, kalau nah ini nyaman ini nyaman dalam artian membuatnya atau membacanya. Ini kadang-kadang nyaman si pembuat, tidak nyaman untuk dibaca ya. Ya kayak flowchart kan Ya, lebih oke. lengkap ya, Pak, ya. Jadi Mhm, bentuknya seperti flowchart, nanti bisa nampilin dokumen terus, dari bagian departemen per departemen itu mhm. bisa dipetakan, flow-nya yang naik ke antara departemen ke departemen juga bisa kelihatan gitu. Tapi dengan tools paling nyaman. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan, apa yang akan kita lakukan berikutnya ya. Baik, nomor satu yang paling nyaman itu adalah ditulis di dalam apa ya, bentuk narasi ya. Eee, itu yang paling nyaman karena bahasa tulis ini biasanya mudah dibuat dan dibaca ya. Tapi ya memang tadi seperti saya katakan tidak semua orang itu, eee, bisa memahami, bisa membayangkan kalau ditulis itu seperti apa, maka butuh ilustrasi ya, butuh diagram. Eee, nah maka kemudian ya pakai diagram. Nah, tapi diagram ini mau pakai diagram apa gitu kan. Nah, pertama diagram apa ini, sebetulnya kembali kepada nanti yang, akan membaca itu siapa ya, yang akan membaca itu siapa. Ini perlu apa istilahnya, diketahui terlebih dahulu ya. Sebab kalau siapa yang akan membaca ini nanti penting. Kalau yang akan membaca para programmer misalnya, itu pakai YAML tadi ya. Tapi kalau yang akan membaca itu orang awam, mungkin seperti workflow itu lebih mudah. Ini sebentar saya carikan satu contoh ya. Ada juga ya diagram itu kalau kita lihat di banyak tempat kan kemudian muncul namanya infografis ya dengan berbagai macam gambar atau simbol yang lebih mudah dipahami gitu ya. Nah, macam-macam gitu ya. Tidak ada standar sebetulnya. Tidak ada standar, tidak ada keharusan menggunakan apa, itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah ya senyamannya. Ya. Biasanya kalau membuat diagram itu kemudian ya kesepakatan saja di dalam organisasi atau di mana diagram ini akan dibuat, disepakati saja akan pakai apa. Kalau suka pakai flowchart, ya pakai flowchart. Oke. Sebentar, ini saya ada satu diagram gitu ya, yang agak lucu ya, seperti gambar anak SD gitu ya. Namanya itu adalah Rich Picture. Salah, salah, salah share. Oke. Nah, baik. Semoga sudah kelihatan ya. Ini adalah Rich Picture. Rich Picture ini menggambarkan proses ya. Mulai dari ada mahasiswa dan ada mahasiswa jajan ini sepertinya gitu ya. Mahasiswa jajan dan ini kemudian prosesnya seperti apa. Ini digambarkan dengan ya gambar ya. Kalau manusia ya pakai manusia, manajer ya seperti itu, ada peralatan masak dan lain sebagainya. Ini juga nggak masalah, pakai ini cukup banyak dipakai ya. Hanya mungkin tidak umum, tapi ini cukup banyak dipakai. Enaknya apa kalau seperti enaknya ini kalau kita gunakan untuk komunikasi dengan orang yang tidak paham mengenai pengembangan sistem, orang bisa memahami, oh ini kok ini manajernya kok kayaknya stres ini ya, wah kelihatan kok dari wajahnya saja stres. Orang sudah tahu gitu ya. Lalu kalau ini kok para pramusajinya kok kelihatannya khawatir, nah, ini berarti oh ini ada satu masalah. Ini seperti ini. Jadi apakah atau mana yang akan digunakan? Ya monggo, mau pakai yang mana? Yang disepakati yang mana? Ya, mau pakai gambar foto orang itu boleh, mau pakai gambar dokumen yang sesungguhnya nggak jadi masalah. Ya.
Tidak ada keharusan. Nah, namun memang kalau kemudian diagram itu terkait dengan satu standar tertentu, supaya seperti ISO misalnya, ya harus pakai flowchart. Atau kalau misalnya itu nanti untuk software engineering buat aplikasi, ya pakai UML tadi standarnya. Ya. Atau kita akan berurusan dengan pembuatan basis data, ya harus pakai EER tadi. Ya, karena itu memang terkait nanti dengan hal-hal teknis. Tapi kalau itu digunakan untuk pemahaman bersama, bukan hal yang teknis, ya diagram apapun sebenarnya tidak jadi masalah. Mungkin bisa menjawab. Gitu. Jadi kalau karena kan saya butuh detailnya ya, kayak sebenarnya kita mau ACC untuk purchase order itu ada berapa lembar seperti itu. Terus nanti review atau ACC-nya mulai dari departemen mana, terus tanda tangan di mana gitu. Berarti kan sedetail itu pun sebenarnya lebih ke pilihan sih, Pak. Maksudnya kan karena saya dulu pakai Visio. Ada yang lebih gampang, kalau Visio kan bener-bener ini ya, harus narik Ya. diagramnya. Berat gitu lah. Ya, Visio itu memang sangat besar ya software-nya besar dan mahal gitu kan. Sebenarnya ada banyak sih alat pembuat diagram yang lebih kecil, yang sifatnya murah gitu ya, open source itu banyak. Ada dia misalnya, atau ya sebenarnya pakai kalau hanya diagram menunjukkan urutan gitu ya, pakai PowerPoint atau Excel kan juga bisa sebetulnya. Nggak jadi masalah, tidak harus. Oke. Tapi begini, diagram itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ini saya sekarang paham yang Anda maksud. Jadi diagram itu nggak bisa. Diagram itu harus dilengkapi dengan kemudian narasi. Gambar ini tuh artinya apa? Gambar ini atau langkah-langkah ini tuh apa yang harus dilakukan? Jadi misalnya tadi purchase order itu harus ada berapa lembar misalnya. Nah, itu dijelaskan di dalam narasinya. Tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Berarti narasi dulu baru narasi diagram besar di FD flowchart. Sebetulnya juga ya, makanya sekarang tergantung untuk apa. Apakah itu untuk menjelaskan manual gitu ya kepada pengguna sistem. Kalau menjelaskan cara penggunaan menjelaskan satu prosedur, berarti ya dua-dua diagram dan narasi itu berjalan bareng, tidak bisa terpisah. Jadi misalnya sambil menjelaskan lalu ada diagramnya, kemudian diagram ini dijelaskan langkah nomor 1 apa, langkah nomor 2 apa, dokumen yang merah itu apa misalnya, itu dijelaskan. Standarisasinya, Pak, karena saya dulu itu pernah revisi nih, karena nggak ada di FD-nya. Tapi di satu dosen harus ada di menurut mereka flowchart aja cukup gitu. Ada satu dosen, "Loh kamu harus di FD dulu nih, baru breakdown ke flowchart." Nah, sebenarnya seperti apa, Pak, sebenarnya? Ya, saya katakan tidak ada standarnya. Kalau itu untuk tesis skripsi gitu ya tidak ada standarnya, kecuali kalau memang menggunakan misalnya yang standarisasi ISO gitu ya, itu ada standarnya. Tapi kalau itu hanya untuk penelitian nggak ada standarnya sih. Ya, kebiasaannya apa itu? Seperti saya katakan. Kebiasaannya seperti apa sebenarnya? Nah, kalau sekarang ya tidak, data flow diagram sudah tidak digunakan. Saya tuh sudah tidak pernah pakai data flow diagram lagi karena itu ya sudah tidak relevan gitu ya. Flowchart lebih penting. Oke. Oke, semoga bisa menjawab ya. Baik, nah sekarang waktunya untuk gantian gitu ya. Dari tadi kan saya beraktivitas ya, gantian sekarang Anda gitu ya. Ini harus dilakukan ya. Jadi sebentar, sorry. Silakan, ini selama mungkin 10 sampai 15 menit. Silakan ya, ini sedikit merenung mungkin gitu ya. Sedikit merenung gitu ya. Coba Anda gambarkan. Gambarkan ini mau gambar pakai diagram, boleh. Mau dideskripsikan dengan kata-kata atau tulisan, tidak jadi masalah. Namun, coba dalam pekerjaan Anda sehari-hari itu coba pilih satu saja proses bisnis yang sederhana, jangan terlalu ruwet. Ya. Lalu tulis dalam bentuk narasi atau nanti pakai gambar ya boleh, itu
yang meliputi pelakunya siapa saja, dokumen atau data yang dibutuhkan apa, prosesnya bagaimana, dan tahapan-tahapannya. Tahap pertama apa dulu, pelakunya siapa, dokumennya apa, prosesnya apa, tahap kedua apa, dan seterusnya. Ya, sekitar 10-15 menit begitu ya. Nanti setelah itu coba kita lihat masing-masing dari Anda mungkin bisa bercerita ya proses bisnis yang Anda gambarkan itu seperti apa. Itu ya, kita silakan ya dilakukan. Lalu kita kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan presentasi dari yang hadir di kelas ya 10-15 menit.
Baik, saya kira cukup ya, untuk menggambarkan proses. Mungkin bisa diceritakan di sini pada forum di kelas, proses bisnis yang biasa dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari. Mungkin singkat saja gitu ya, maksimal 5 menit per orang gitu ya, jangan panjang-panjang karena tujuan saya di sini hanya untuk mengajak Anda sekalian itu untuk mencoba melihat gitu ya, apa yang terjadi di sekitar Anda dalam kehidupan sehari-hari dan diceritakan kepada orang lain dan kita lihat apakah orang lain itu bisa memahami atau perlu nanti untuk diperjelas atau ditambah. Oke, siapa yang mau mulai duluan? Monggo. Kalau tidak ada yang sukarela untuk baik, mungkin Boleh saya dulu nggak apa Pak? Kalau boleh, diizinkan. boleh. Silakan. Tapi saya nggak buat flowchart ya Pak, cuma buat narasi soalnya Tidak kurang apa-apa. terbiasa buat flowchart. Tidak apa-apa. Tidak dituntut buat flowchart ya. Narasi cukup. Silakan. Oke, jadi bisnis di tempat saya itu toko kelontong Pak, kurang lebih Pak. Jadi ceritanya ini ada dibagi menjadi 2 part. Yang part pertama adalah customer melakukan pembelian. Nah, pada customer melakukan pembelian ini pertama kali pelanggan datang. Kemudian karyawan menanyakan kepada pelanggan ingin membeli barang apa, sembari karyawan memasukkan data pelanggan ke komputer. Kemudian saat pelanggan menyampaikan permintaannya atau daftar belanjanya, karyawan menginput permintaan ke komputer, misalnya kayak mau membeli mie 1 kardus, 2 kardus, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian karyawan meminta pembayaran kepada pelanggan sesuai dengan nominal yang tertera di komputer, karena otomatis menjumlahkan. Kemudian misalnya 90.000 seperti itu. Kemudian pelanggan memberikan uang 100.000, kemudian karyawan memasukkan nominal 100.000 tersebut ke komputer, maka komputer juga akan memberikan kembaliannya berapa gitu. Jika nominalnya banyak berarti memerlukan proses, yaitu proses penghitungan uangnya. Kemudian setelah uangnya dihitung, kemudian notanya kemudian dicetak, yaitu terbagi menjadi 2 sebagai dokumentasinya, yaitu nota belanja dan nota pengambilan barang. Kemudian uang dan nota belanja tersebut diberikan ke kasir. Kemudian pada saat di kasir, karyawan menuliskan nama pelanggan dan jumlah nominal pembeliannya pada sebuah buku khusus. Yang kemudian pada akhir hari kasir akan menghitung kemudian kasir akan menghitung uang dan menandatangani tulisan yang pada buku tersebut. Kemudian di akhir hari kasir akan melakukan cross check antara transaksi yang tercatat pada buku, kemudian komputer dan uang secara fisik. Kemudian pada proses yang kedua itu proses pengambilan barangnya. Karyawan setelah menulis uang nominal di kasir tersebut dan memberikan uangnya ke kasir akan memberikan notanya dibawa ke gudang. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika notanya pembeliannya itu sedikit dan tokonya sedang sepi, maka karyawan akan mengambilkan barang itu sendiri. Jika tokonya sedang ramai dan pembeliannya jumlah yang besar atau banyak, maka diberikan kepada tenaga kasar atau tenaga bongkarnya lah, kurang lebih. Nah, kemudian karyawan akan kembali ke depan untuk melayani pelanggan yang lain. Kemudian proses yang terjadi di sini adalah pelanggan menunggu dan pihak dari karyawan kami atau karyawan toko, baik karyawan maupun tenaganya mengambilkan barang. Kemudian setelah selesai diambilkan, diberikan kembali kepada pelanggan dan salah satu dari karyawan secara random mengambilkan nota dan uang kembaliannya untuk pelanggan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Secara garis besarnya. Baik. Nah, kalau saya boleh bertanya, ya, apakah pernah terjadi antara catatan tadi yang di buku kas tadi ya, dengan fisik kasnya itu berbeda? Sering, Pak. Iya. Sering. Sering itu apakah harian, mingguan, atau bagaimana? Itu tergantung, Pak. Kan kadang-kadang ada karyawan baru itu yang bikin selisih itu gini, Pak. Misalnya, asumsinya ada beberapa kejadian, Pak, yang sebagai contoh salah menulis di buku. Misalnya tulisannya jelek, tidak terbaca, atau salah menulis, misalnya ada selisih angka berapa, kan itu pasti dihitung, Pak. Atau juga kemudian kenapa sih saya menggunakan sistem pembukaan manual? Karena
di komputer itu pembelian bisa dibatal maupun di-cancel, Pak. Sorry, diubah misalnya. Jadi kalau misalnya nih secara komputer di-cancel oleh pelanggan, saya nggak bisa ngecek bahwa itu pure transaksi yang terjadi atau enggak. Jadi harus ada double check di buku. Kalau di buku kan kalau tulisannya di tipek kan kelihatan Pak ada bekas tipeknya. Meskipun di komputer juga ada laporan menu batal dan menu edit yang diedit apa aja seharian ataupun di batal seharian itu apa aja. Tapi kan harus lebih sulit Pak saya mengecek. Tapi kalau misalnya dibuat di buku dan di komputer kan seenggaknya lebih cepat lah Pak, lebih leluasa gitu. Jadi ada dokumentasinya di buku dan di komputer gitu Pak. Nah, kalau misalnya yang ada yang di komputer dirubah ternyata di buku nggak dirubah, oh berarti ada kelihatan selisihnya di mana. Seperti itu sih Pak kurang lebih Pak. Oke, baik. Nah, ini sebetulnya satu hal yang sangat menarik ya, bahwa sekarang pun dengan digitalisasi ternyata ada proses yang tetap dilakukan gitu ya secara manual untuk ya, menjamin ya kan mungkin datanya belum terpercaya begitu ya yang komputer ini. Apakah seperti itu mungkin ya? Baik. Iya, Terima kasih. gitu. Oke, terima kasih. Tapi ini menarik bagi saya bahwa ada satu sistem berbasis komputer yang masih di-backup dengan catatan manual. Ya nggak apa-apa. Artinya kan setiap organisasi, setiap perusahaan, setiap bisnis itu punya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih sekali, Saudara Ridwan. Berikutnya, Saudara Florentina, silakan. Saya mau komentari sih punya Mas Ridwan tadi ya. Kan tadi bilang bahwa jadi ada manual dan sistem itu untuk cross check 2 kali karena memang ada sistem delete, historinya ada. Tapi kalau dalam sistem itu bisa menggunakan locking. Jadi ketika si user ini mau mendelete tuh nggak bisa, kecuali si super adminnya bisa ngebuka. Jadi dalam suatu sistem itu bukan cuman masalah pencatatan, tapi otorisasi juga harus menurut saya ya, Pak, ya, otorisasi ataupun kepemilikan akun harus, dibenahi juga. Sehingga ada namanya admin si input, ada yang super admin juga, minimal ada 2 seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Ya, tapi memang kemudian ini ada satu masalah ya kalau seperti itu. Masalahnya adalah apakah tersedia tenaga untuk melakukan itu? Source-nya itu ya? Ya, SDM-nya untuk menjalankan itu ada atau tidak? Kan harus ada 2 tadi ya. Betul. Mungkin Saudara Ridwan juga tidak bisa, tidak punya orang kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi boleh komen Pak? Boleh, silakan. Di tempat saya sebenarnya juga sudah ada Pak, ada yang namanya supervisor dan lain-lain sebagainya gitu Pak. Jadi di tempat saya itu ada orang yang dipercaya, tapi namanya juga manusia kan ada kesalahan Pak. Ya. Jadi itu juga berlaku. Jadi yang bisa bahkan yang bisa kalau yang bisa membatal itu hanya supervisor. Jika ingin mengedit, berarti itu harus orang yang membuat notat tersebut. Bahkan supervisor pun nggak bisa, kecuali dari pihak login dari pemilik atau owner ya Pak. Gitu. Tapi kan untuk mempermudah sebenarnya saya nggak menyalahkan, cuman untuk mempermudah saja. Jadi kalau di total di buku kan berarti kalau di total di buku kan antara kasirnya yang menerima uangnya dan kertas itu sama atau enggak gitu loh Pak. Dan yang di komputer, jadi untuk double checking aja sih sebenarnya. Jadi kalau semuanya itu sebenarnya sudah ada, cuman sebagai bentuk dokumentasi fisik dan dokumentasi digital. Misalnya nih seumpama tiba-tiba komputernya ngedown, terus atau programnya error atau kena virus, berarti kan saya juga harus punya cetakan tulisan tangan seperti itu. Kalau misalnya hanya mengandalkan cetakan nota, kadang-kadang notanya bisa kabur kena angin atau apapun itu. Jadi sebagai wujud backup-nya Pak, karena tempat saya itu masih ya komputerisasi tapi belum semuanya itu digitalisasi seperti itu sih Pak. Oke, ya. Saudara Anita Febriarti, monggo. Baik Pak, mencoba menjelaskan dalam bentuk diagram ya Pak. Tadi saya sempat menggambar tapi bentuknya sederhana. Izin share screen ya Pak. Silakan, monggo. Bentar Pak. Saya lupa tadi minta di mana. Kami sambil menunggu ya. Jadi memang kalau ya
apakah itu satu sistem itu sepenuhnya bisa dipercaya atau tidak, apakah sebenarnya itu nanti kita akan menyerahkan nasib atau juga kelangsungan hidup dari bisnis kita pada sistem itu memang kemudian tergantung pada banyak hal ya. Dalam hal ini mungkin Saudara Ridwan belum bisa mempercayai sistem terkomputerisasi 100% penuh itu ya tidak masalah. Jadi, karena memang tiap organisasi itu kan punya atau tiap usaha itu kan punya proses yang unik ya, punya riwayat yang unik ya, punya gaya yang berbeda, sehingga sebetulnya seperti ini juga nggak masalah. Nah nanti mungkin ke depan ketika usaha ini semakin membesar, mungkin punya cabang, mungkin punya banyak barang, mungkin punya lebih banyak karyawan, yang sekarang ini mencukupi, mungkin menjadi tidak mencukupi. Yang sekarang ini masih mudah, dengan mudah sebagian masih manual dilakukan, mungkin di masa depan sudah tidak bisa. Saya tidak mengatakan harus digitalisasi dan ini tidak, gitu ya. Menurut saya kalau itu memang sudah jalan dengan baik, ya apa salahnya? Ya, tidak harus seperti itu. Ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang masih harus di backup secara manual, ya kebutuhannya seperti itu, ya. Saya mencoba mengirim file di WAG, apakah salah satu teman bisa membantu untuk share screen? Tidak bisa ya, atau bagaimana? Kurang tahu, Pak. Mas Ridwan bisa bantu untuk share screen nggak? Sudah tak kirim di WAG. Tunggu dulu. Hah? Sebentar, download Oke. dulu. Oke, terima kasih, Mas. Oh, Kelihatan? ya, kelihatan. Agak kecil ya, tapi tidak apa-apa. Mohon izin ya, Pak. Di sini saya mencoba menjelaskan alur proses salah satu aktivitas yang ada di kantor saya, yaitu permohonan validasi atau pengesahan BPHTB. BPHTB itu untuk pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi proses ini dimulai dari wajib pajak yang dia mengisi formulir BPHTB atau SSPD BPHTB dan melakukan pembayaran. Jadi kata kuncinya adalah wajib pajak ini sudah membayar. Kalau misalnya wajib pajak belum membayar, maka tidak bisa masuk ke proses validasi atau pengesahan BPHTB. Senyampang dengan itu, ketika wajib pajak melakukan pemberkasan, begitu memasukkan berkas permohonan, di sini bendahara penerimaan terlibat untuk memastikan apakah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak itu sudah diterima di rekening kas umum daerah. Jadi kalau pembayarannya itu masih menggantung, begitu juga tidak bisa masuk ke proses validasi BPHTB. Jadi pembayaran dari wajib pajak sudah harus benar-benar diterima di rekening kas umum daerah. Jika syarat itu sudah terpenuhi, maka berkas ini nanti akan diterima oleh peneliti BPHTB. Nanti peneliti BPHTB ini akan melakukan penelitian dan cross-check isian dalam SSPD BPHTB itu dengan dokumen yang dilampirkan. Kemudian nanti peneliti juga berhak untuk merekomendasikan apakah terhadap berkas tersebut perlu dilakukan pengecekan lapangan atau tidak. Jika dirasa tidak perlu dilakukan pengecekan lapangan, artinya peneliti menyetujui apa yang sudah diisi oleh wajib pajak, maka di sini berkasnya langsung ke validator atau sebagai kepala yang berhak untuk mengesahkan. Gitu. Namun kalau butuh dilakukan pengecekan ke lapangan, di sini peneliti akan menyerahkan berkas ke petugas cek lapangan. Nah, nanti dari hasil petugas cek lapangan ini, seluruhnya akan dikembalikan kepada peneliti. Nanti prosesnya berulang lagi. Kalau
dari hasil pengecekan lapangan itu sesuai, langsung lari ke validator. Namun kalau tidak sesuai, ini akan kembali ke wajib pajak. Artinya berkas ini dikembalikan, tidak bisa diproses lebih lanjut. Nah, untuk berkas yang sudah sesuai, yang bisa diproses lebih lanjut, di sini validator akan membutuhkan tanda tangan, prosesnya selesai dan berkas dikembalikan lagi kepada wajib pajak untuk dibawa ke BPN, untuk diurus perubahan nama di sertifikatnya. Demikian Bapak diagram sederhana yang coba saya gambarkan dalam 15 menit tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini bagus sekali ya. Jadi ini contoh kalau yang terjadi pada pemerintahan ya, layanan publik gitu ya. Jadi terkait dengan pajak. Kalau boleh tanya Bu, ini berarti nanti BPHTB itu besarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kalau BPHTB itu dia sifatnya self Pak. Ya, Oke. jadi ini adalah proses kedua sih sebetulnya. BPHTB itu terdiri dari 3 proses. Yang pertama dia pengecekan apakah PBB-nya itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian kalau sudah sesuai itu melakukan pembayaran. Baru setelah melakukan pembayaran bisa pengajuan validasi. Nah di sini karena tadi waktunya hanya 15 menit, saya mengambil yang simple, saya ngambil yang proses pengesahannya Pak. Baik. Terima kasih. Ya ini menarik ya. Jadi kita juga bisa melihat bahwa di dalam pemerintahan pun itu, apalagi untuk kasus pemerintahan ya, saya belajar bahwa ASN maupun juga para pegawai yang bekerja di pemerintahan ini kalau urusan SOP prosedur ini taat gitu ya, karena ini biasanya sudah digariskan, langkah-langkahnya itu sudah sangat pasti gitu ya, dokumennya juga sudah tertentu ya, dan nanti kalau itu tidak dilaksanakan, wah jadi masalah gitu ya. Saya sering melihat ada berbagai macam misalnya kalau diaudit oleh BPK itu temuan itu terjadi karena prosedur tidak dijalankan gitu ya. Jadi ini satu contoh yang bagus dan hal ini kita melihat ya, kalau tadi sepintas saya melihat kan sudah ada pemisahan fungsi gitu. Jadi misalnya pembayaran itu sudah langsung ke rekening umum daerah dan tidak lagi terjadi pembayaran secara tunai ya. Kalau saya lihat dari flowchart-nya ini juga sudah mengurangi banyak risiko gitu ya. Ya. Banyak kasus-kasus di masa lalu ya, bahwa permasalahan itu muncul karena seperti contohnya tadi Saudara Ridwan juga ya, pembayaran kan tunai itu secara inherent. Jadi kalau kita lihat sifatnya gitu ya, kas itu kan secara inherent risikonya besar. Risiko terjadi kesalahan ya. Tidak usah fraud, tidak usah pencurian, tidak usah korupsi, kesalahan tidak disengaja saja banyak, salah hitung, uang palsu, ya, salah menjumlahkan, salah meletakkan, wah itu sudah kesalahannya cukup besar, gitu kan. Nah, maka kalau ini sudah seperti ini tadi ya langsung disetor ke rekening umum daerah, wah ini sudah jejaknya akan kelihatan dan mudah sekali untuk ditelusur. Maka tadi bendahara tinggal ngecek kan, pembayarannya sudah masuk atau belum. Atau masih menggantung, kalau masih menggantung ya belum bisa, kan? Tapi kalau sudah masuk bisa diteruskan ke proses selanjutnya. Terima kasih Bu Anita. Oke, mungkin masih bisa 1 atau 2 contoh lagi, mungkin ada yang lain yang mau berbagi. Oke, silahkan Saudara Ira Damayanti, monggo. Ya, halo Pak, saya ingin menjelaskan di perusahaan saya kan bagian invoicing kan saya itu Pak. Jadi kita ada beberapa klien di mana kita ketika melakukan invoicing itu kita harus memasukkan invoicing itu ke dalam sistem mereka terlebih dahulu. Di salah satu klien saya Sumbawa Timur Mining itu kita harus menyiapkan dulu yang namanya BST. Di mana BST itu kita siapkan, setelah kita siapkan itu dapat tanda tangan oleh semua orang-orang lapangan itu penanggung jawabnya, yaitu penanggung jawab yang pertama dari PJO yang ada di sana, PJO yang ada di site, terus siapa yang pemilik kontrak tersebut itu baru kita bisa submit ke dalam EVIN namanya untuk submit invoice itu. Setelah invoice BST itu disubmit, nanti ada review dari si owner kontrak, yaitu si Sumbawa Timur Mining, apakah
BS itu sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, itu akan dilempar lagi ke kita untuk diperlakukan perbaikan atau ada yang ditambahkan atau ada yang dikurangkan. Sedangkan jika BST sudah oke, maka kita akan lanjut ke proses invoicing. Di mana penagihan invoicing itu kita akan menyesuaikan dengan BST yang sudah ditandatangani sebelumnya, di mana kita akan submit lagi tuh ke dalam FV-nya, lanjut ke proses berikutnya. Setelah invoice di-submit, kita harus menunggu lagi nih dua proses lagi, di mana dinilai oleh admin terlebih dahulu apakah dokumen invoice tersebut sudah lengkap, karena invoice kan harus terdiri dari invoice, faktur pajak, terus third party invoice, misalnya kita ada reimbursement dan lain-lain, terus BAST. Itu akan dicek oleh adminnya terlebih dahulu sebelum nanti dicek oleh bagian yang pemilik kontrak ini. Jika pemilik kontrak sudah oke, baru hard copy kita kirimkan ke mereka, dan di event itu akan dilakukan proses clear, dan invoicing akan dibayar setelah 30 hari proses tersebut gitu Pak. Oke, boleh bertanya BST itu apa ya? Berita acara serah terima Pak. Oh, BAST. Iya, BAST. Biasanya, oke. Oh ya, biasanya kalau singkatan yang itu berita. Jadi kalau sudah serah terima, sudah verifikasi, baru invoice-nya terbit, gitu ya kira-kira. Iya. Secara Gitu. ringkas. Nanti kalau invoice sudah terbit, sudah approval semuanya, 30 hari kemudian baru invoice tersebut dibayar, gitu ya. Iya, begitu Pak. Total waktunya mulai dari BAST sampai invoice dibayar itu kira-kira rata-rata berapa lama? Kalau kira-kira rata-rata kemungkinan untuk BAST aja kita bisa 3-5 hari Pak, tergantung oleh adminnya. Tapi kalau reject itu bisa lebih dari 5 hari. Oke. Katakanlah Sedangkan prosesnya lancar berarti maksimal 5 hari ya? Gitu. Iya, maksimal 5 hari. Itu pun kita kadang harus post ulang orang yang di sananya. Kalau enggak, agak lama prosesnya gitu Pak. Baik. Nah, baik, terima kasih. Nah, ini juga salah satu hal yang sering terjadi ya. Jadi mengapa tadi saya tanyakan, karena disebutkan setelah invoice ini beres 30 hari kemudian baru dibayar. 30 hari itu biasalah standar gitu ya. Namun yang proses yang menarik adalah di belakang sebelum invoice ini bisa ditagihkan dan bisa dibayar, itu ternyata ada proses BAST, ada proses pembuatan dan pemeriksaan maupun juga persetujuan atau approval dari invoice ini. Nah, ini yang sering sekali kemudian menjadi masalah. Tadi disebutnya ya kalau lancar 3-5 hari. Itu pun kemudian ternyata sering dikejar. Nah, di dalam proses-proses bisnis yang modern sekarang ini, banyak organisasi atau perusahaan itu sudah menerapkan SLA, ya, Service Level Agreement, di mana proses itu kalau segala sesuatunya, dokumen pendukung, datanya lengkap dan benar, ya, proses itu dijamin berjalan berapa lama. Saya katakanlah ini 3 hari kerja, misalnya. Kan karena ada libur ya, nanti kalau 3 hari libur dihitung kan kasihan juga. 3 hari kerja. Ini dengan catatan dokumennya lengkap. Kalau tidak lengkap tadi sudah diceritakan oleh saudara Ira, ya, kembalikan supaya dilengkapi, atau kesalahannya kembalikan untuk diperbaiki. Saya kira tadi saudara Anita juga mengatakan begitu ya. Jadi kalau ada yang salah ya harus dikembalikan. Nah, itu ada beberapa hal, itu ada standarnya, itu SLA. Ya, sehingga tidak bisa lagi ya bahwa kok lama ya, kok harus dikejar-kejar ya. Nah, itu bukan hal yang baik gitu. Jadi setiap proses itu sudah ada standarnya. Dengan syarat tadi, dokumennya lengkap, dokumen pendukungnya lengkap, benar. Kalau tidak ya harus dibenarkan dulu, harus dilengkapi dulu. Ya. Dan ini kalau sudah terjadi, sekarang ini sudah menjadi satu standar. Ya. Misalnya di beberapa perusahaan ini, saya contoh sederhana, izin cuti, pengajuan cuti. Gitu ya. Izin pengajuan cuti kan harus ke atasannya. Nah, atasannya itu diberi waktu berapa lama untuk membaca dan kemudian memutuskan cutinya ini diterima atau ditolak. Ada standarnya, ada SLA-nya. Nah, ini juga salah satu hal yang tapi mungkin belum di dalam bisnis proses ini, ya yang namanya proses ya itu butuh waktu, dan waktu ini ya kadang memang dibutuhkan untuk tadi seperti meneliti kelengkapan, melihat
apakah isiannya sudah benar, apakah dokumen yang disertakan itu memang dokumen yang tepat dan lain sebagainya. Cepat juga tidak. Berarti kan datanya salah, ya. Diproses ya nanti jadinya pasti akan salah, ya. Nah, kalau ini nanti terkait dengan tadi misalnya invoice ya, yang ditagihkan jadi salah, gitu kan. Nah, itu akan nanti bermasalah. Invoice yang tidak benar tapi disetujui dan dibayar, ya itu nanti akan jadi masalah. Tadi yang BPHTB bayarnya keliru tapi BPHTB-nya disetujui, ini nanti akan jadi masalah. Nah, maka memang perlu ada waktu, ya. Pernah ada satu guyonan gitu ya di kalangan project manager gitu. Secanggih apapun teknologi, sebaik apapun proses, sebaik apapun efisiensinya, tetap ada hal-hal itu yang harus kita menunggu ya sampai proses tersebut selesai baru kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Sebab kalau dipercepat itu malah justru tidak akan baik. Contohnya apa? Contohnya ini mungkin bagi yang wanita ya, itu wanita hamil sampai melahirkan itu 9 bulan standarnya. Nah, teknologi secanggih apapun sampai saat ini dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan, saya menduga tidak akan bisa mempercepat kehamilan itu menjadi kurang dari 9 bulan. Nah, naturalnya 9 bulan gitu ya standarnya. Dalam 9 bulan itu perkembangan janin lengkap dan nanti siap lahir. Sehingga kalau kita akan proses kehamilan satu orang bayi oleh satu orang wanita itu tidak bisa digantikan oleh 9 orang wanita masing-masing hamil selama 1 bulan. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi gambarnya, kadang-kadang kan ada ya proses gitu ya. Proses nggak cepat, gitu kan. Dianggap tidak cepat. Gitu kan. Wah, gila suara tambah orang. Ya. Menambah orang itu belum tentu akan bisa mempercepat, tergantung prosesnya. Seperti tadi hamil sampai melahirkan 9 bulan, tambah orang juga nggak akan lebih cepat. Ya, malah justru nanti jadi masalah kalau lebih cepat. Ya. Nah, hanya memang kemudian dalam proses bisnis itu banyak sekali kasus di mana sebenarnya proses bisnisnya itu tidak efisien, ya, sehingga lama ini adalah karena inefisiensi. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nanti kita akan pelajari itu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih sekali bagi saudara sekalian yang sudah tadi terlibat sebagai presenter, gitu ya, mempresentasikan hasilnya, refleksinya terhadap peristiwa sehari-hari, maupun juga tadi menanggapi dalam diskusi maupun membantu untuk presentasi ya, menampilkan. Terima kasih sekali, ini bagus sekali ya. Saya kira sudah bisa dapat gambaran kira-kira ya kalau dokumentasi itu seperti apa ya. Tidak ada standar sih sebetulnya dalam praktek gitu ya, kecuali nanti kalau kita akan menggunakan untuk ISO itu memang ada standarnya tersendiri, atau kalau misalnya nanti itu terkait dengan metode tertentu untuk pembuatan aplikasi itu ada standar tersendiri gitu ya. Nah, intinya dokumentasi itu selama disepakati dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, maka ya dokumentasi itu dianggap standar. Ya, dianggap sudah cukup memadai. Ya, tidak ada dokumentasi yang paling bagus yang standar. Tidak. Ya. Kalau semua para pemangku kepentingan sistem itu melihat dokumentasi, membaca dokumentasi itu, semua sudah mengatakan, ya lengkap, ya benar, ya bisa dipahami, apapun itu bentuknya, ya sudah, selesai. Ya, jadi ini pemahaman dan lain sebagainya adalah kesepakatan, bahkan kompromi antara para pemangku kepentingan terhadap isi dokumentasi. Baik, saya kira mungkin untuk malam ini saya cukupkan sekian kuliahnya ya, sudah hampir 2 jam ini, saya kira tidak perlu call sampai di KSKS ya, nanti kemalaman mungkin ada yang belum makan malam dan lain sebagainya. Kalau makan malam telat biasanya nanti bermasalah. Ya. Saya kira demikian, nanti besok pagi bukan nanti besok pagi rekaman ini akan saya share gitu ya bagi saudara sekalian supaya nanti bisa, kalau misalnya itu butuh untuk mengulang ya biar bisa diulang, kalau enggak itu juga enggak apa-apa. Besok akan saya share ke YouTube ya, ada satu channel khusus saya di sana. Tidak usah like, tidak usah subscribe ya, saya tidak mengejar hal seperti itu, tapi memang saya sediakan untuk nanti dokumentasi saja. Oke, saya kira demikian. Selamat malam, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Selamat malam, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam.